banyak sekali kenangan dari Vanessa karena Vanessa kan kalau ulang tahun sama-sama kayak tante tanggal 21 Desember, Vanessa pun tanggal 21 Desember karena kalau dia ulang tahun selalu mengucapkan. Kalau sama tante nyebutnya Mimi karena Vanessa itu kan pernah menyusui di tante. Bagaimana nih mengenang satu tahun kepergian Vanessa? Apa sih yang masih selalu teringat dari sosok Vanessa? Kalau sosok Vanessa memang kan Vanessa orang dekat sama saya karena waktu itu kan melahirkannya bareng-bareng beda sama anak saya yang pertama tuh beda 2 bulan. Kalau Vanessa Desember udah gitu selama kalau Vanessa ulang tahun tiap Oke, tante mungkin gimana nih mengenang satu tahun kepergian Vanessa? Mungkin masih ada kenangan yang masih suka teringat masih tante? oh iya banyak sekali kenangan dari Vanessa karena Vanessa kan kalau ulang tahun sama-sama kayak tante tanggal 21 Desember, Vanessa pun tanggal 21 Desember karena kalau dia ulang tahun selalu mengucapkan. Kalau sama tante nyebutnya Mimi karena Vanessa itu kan pernah menyusui di tante selama 8 bulan. Itu sama-sama sama anak tante yang nomor satu beda 2 bulan. Mungkin sosoknya Ini udah dikit tante agak geser ke kanan ke reporter saya ke sini tante sebaliknya. Oh kan nggak ke reporter saya tante. Oh iya, Badannya maaf tante ya. Nah, nggak oke. apa-apa. Ya silakan Feby. mungkin sosoknya seperti apa sih selama tante waktu itu kan sempat menyusui juga, pasti ada kedekatan antara Vanessa dengan tante seperti apa mungkin? Kalau sama tante sama om juga dekat. Kalau om pulang kerja kan om dulu kerja di Garuda karena sekarang udah pensiun. Kalau pulang dari kantor tuh suka nyebut kalau sama sama om nyebutnya om, oh, om Gandhi tolong gendong gitu. Kalau kan karena dedinya kan sama mamahnya almarhum Lucy itu sama-sama sibuk kerja. Dedinya kerja kalau pulang kalau siang tuh suka dititipin sama pembantunya karena Vanessa itu masih kecilnya rewel karena kan nggak menyusui ke mamahnya air air susu mamahnya tuh nggak ada jadi Vanessa kalau minum susu tuh disendokin pak susah nggak pakai dot jadi nyusunya di tante nyebut ke tante tuh Mimi. Tapi mungkin gimana tante keseharian Vanessa dulu? Dia periang, memang dari masih kecil umur setahun tuh udah ada bakat kayaknya. Suka action, kadang-kadang diputu sama sama dedinya udah ada bakat apa namanya? Seni gitu. Udah gitu Vanessa kan dikhususin juga kursus modeling, seperti nyanyi, dulu sama Didi Petet kalau nggak salah kalau acting. Tapi tante mungkin setelah kepergian Vanessa setahun, apa sih yang masih selalu tante ingat gitu dari sosok Vanessa yang masih suka bayang? Dia sering ini juga curhat ke tante kadang-kadang itu apa namanya suka di rumah gitu suka minta masakan dari tante tuh paling seneng dia misalnya bikin orek-orek tempe itu paling seneng dia. Mungkin kan Vanessa karirnya juga naik turun dengan berita-berita yang mungkin kurang enak nih, sering curhat ke tante gitu nggak sih? Oh kalau soal itu enggak tapi waktu itu Vanessa deket sama Bibi suka curhat karena Vanessa katanya baru menemukan kebahagiaan sama Bibi dulu kan pernah juga dia mau menikah dengan Didi Mardika pernah udah tunangan tante yang nyasiin sama om gitu waktu itu kan masih ada selek sama Didinya. Salah paham. Tapi mungkin pada saat dulu Vanessa kehilangan ibunya mungkin itu kan udah cukup mengerti ya. Nah itu gimana tante? Oh kalau tante dulu memang ngurusin dari Vanessa tuh dari masih kecil menyusui dan waktu itu pun sekolah tante yang ngurusin. Dari SMP 5 tuh yang di Pasar Baru misalnya kalau ada masalah dengan gurunya misalnya di sekolah suka ngantuk karena kan Vanessa kan ini kurs lagi maksudnya lagi inilah panggilan-panggilan gitu dari apa namanya
panggilan acting lah, panggilan modeling. Berarti tante yang rawat dari kecil? Iya, selama dari kecil itu selama mamanya sama dedinya sibuk itu, tante yang Vanessa suka tidur sama anak tante. Terus kalau misalnya rewel ya tante suka susuin karena mamanya itu suka bilang sama pembantunya tolong disusuin sama tante Lina gitu. Makanya sampai sekarang pun Vanessa manggilnya Mimi. Mimi itu apa artinya? Mimi menyusui susu, susunya menyusui. Mungkin pada saat ibunya pergi untuk selamanya gitu cukup terpukul nggak sih pada saat itu? Oh iya, Vanessa sangat terpukul. Udah gitu kan waktu itu melahirkan Mayang, begitu melahirkan mamanya belum sempat melihat, mamanya meninggal. Kalau Mayang itu sama anak tante yang terakhir tuh yang tadi yang cowok beda. Kalau Mayang kan April, kalau anak tante yang tadi yang cowok bulan Juli, beda 3 bulan. Berarti cukup sedih banget waktu Oh itu ya? iya, terpukul. Sampai lihat berita tante itu sampai nggak nyangka gitu dia tabrakan di itu di Jombang ya kalau nggak salah waktu itu kan mau ulang tahun tuh. Udah mengucapkan sama tante nih ada firasat apa gitu. Tentunya dia kecelakaan Mi selamat ulang tahun ya gitu. Takutnya Vanes nggak ketemu Mimi gitu. Mungkin udah ada firasat mungkin. Oh, berarti ada komunikasi terakhir waktu itu? Iya, waktu itu dia mau ke Jombang itu menemui ini kalau nggak salah pengusaha 99 ya. Itu waktu itu berapa minggu lagi mau ulang tahun waktu itu kalau nggak salah. Sebulan lagi apa berapa lagi saya lupa. Udah ngucapin dia, Mimi kan sama Van sama Nesa ulang tahunnya tanggal 21 Desember. Nesa ngucapin dulu sama Mimi katanya gitu. Mungkin itu yang terakhir dia ngomong sama tante. Iya, tante lihat berita langsung nangis. Sampai nggak percaya gitu, sampai gemeteran. Iya. Tapi tante mungkin selama 1 tahun itu sering dimimpiin gak sih sama almarhum? Oh, waktu Vanessa meninggal di Jombang itu sehari ada yang ngetok-ngetok pintu. Ada yang ngetok-ngetok pintu. Saya juga udah bilang sama dedinya kayak ada ngetok-ngetok pintu gitu. Terus mungkin dia pamitan apa gimana gitu. Saya nggak ngerti. Tapi setelah itu mungkin ada mimpi datang ke mimpi tante nggak sih tante? Oh, kalau mimpi sih enggak. Cuman dia datang doang. Ketok-ketok, ketok-ketok ini pintu kamar tante. Ketok-ketok gitu, ketok-ketok gini-gini. Tante buka, nggak ada. Cuman wangi gitu. Terus tante baca-bacaan aja yang tante bisa. Mungkin semasa hidupnya tante itu sosok yang kayak gimana sih tante yang tante kenal? Dia sangat baik mbak, sangat itu mamahnya sama Vanessa itu sangat baik sama saya. Perhatian gitu, suka nanya Mi ada uang nggak gitu, dia selalu begitu. Oh ada Nes gitu, saya suka nanyain kabarnya gimana Nes, baik baik. Mungkin kenangannya sendiri seperti apa sih tante nggak bisa dilupakan sama Vanessa? Ya Vanessa mah sering nangis, kadang-kadang curhat sama tante karena dia kan memang dari kelas 4 SD sudah ditinggal sama mamahnya. Jadi dia selalu apa-apa tuh sama tante curhat karena mungkin ikatan batin karena dia menyusui kan ada darah tante di situ. Kalau Nesa sakit suka kota tuh, tante juga suka pusing, sakit. Mungkin ada ikatan batin karena dia menyusui di tante. Biasanya kalau kalau begitu kan anak sama ibu suka ada ikatan batin gitu. Jadi Vanessa juga udah dianggap anak tante sendiri. Waktu itu kan waktu Vanessa nikah siri dulu sama Pebi tuh di rumahnya Milano tante yang nyasihin sama Om. Akhirnya kan ribut sama dedinya. Jadi
Om sama tante tuh selalu dilibatkan Oh dalam. iya, apalagi kalau om pulang dari kerja tuh selalu minta gendong. Umur baru setahun setengah. Sama om juga deket. Apa-apa tak kalau om pulang kerja tuh, kalau om kan dulu punya Vespa tuh, minta jalan-jalan dulu. Kalau sama om manggilnya om, kalau sama tante manggilnya Mimi. Berarti sempat dilibatkan dalam pernikahan sehingga mungkin apa namanya ini nggak sih tante, berarti kenal sosok bibi juga dong. Oh iya, waktu itu kan waktu mau nikah siri, Vanessa kan janjian sama tante di restoran tuh. Eh, minta tolong sampai nangis-nangis gitu. Karena dia kan belum belum itu bapaknya perselisihan sama bapaknya. Nah, itu om sama tante yang nikahin siri di rumahnya Milano. Milano tahu deh Bibi, hal itu. sosok bibi sendiri seperti apa sih tante yang tante kenal? Kalau menurut tante mah sopan, baik sama tante juga. Iya, sampai bibi itu sampai megang tolong dong, nih manggilnya Mimi juga sama tante. Tolong dong nih katanya nanti kalau misalnya udah nikah siri mau diresmiin. Nah waktu Vanessa mau nikah kan di Bali tuh udah akur sama dedinya karena tante suruh tante itu nggak bisa nikahin kamu sama om karena kamu masih ada bapamu yang menikahkan itu bapak kandung kamu gitu. Nah, tapi maaf ya Mimi nggak bisa datang gitu Oh jadi ke Bali. tante Jadi terlibat. tante sama om nggak datang, dedinya datang tapi udah saling memaafkan. Mungkin malum lah namanya anak anak ABG lagi puber-pubernya nggak bisa di ini. Ya itulah salah pahamnya cuman itu doang. Tante kan berarti terlibat juga nih maksudnya dalam baikannya Vanessa dengan sang ayah gitu, Sama sama Febriansa. sama ayahnya Dedi sama Dedi. Oh, kalau enggak, kalau nikah resmi saya enggak itu udah minta izin dulu sama Vanessa enggak bisa datang. Cuman kan yang tanggung jawab kan dedinya, ayahnya ayah kandungnya sendiri. Tapi tante dengan kabar berita kan kemarin sempat ada permasalahan juga antara Om Dedi dengan apa namanya ayahnya Dedi. Pak Haji Faisal. Mungkin dari tante dan Om suka ngasih masukan nggak sih ke Kalau saya sih inginnya Pak Dudi zaman Pak Haji Faisal itu ya akur karena kan Dedi juga kakeknya Galah dari pihak Vanessa. Terus kalau Pak Haji Faisal juga kan kakeknya juga, maksudnya saling inilah dedinya juga kan kangen juga kan sama cucunya, udah gitu cucunya satu-satunya lagi dari Pak peninggalan dari Vanessa. Nah ya sama-sama gitu kalau dedinya kangen ya diperbolehkan. Kalau menurut tante katanya dengar-dengar tidak diperbolehkan dengan Pak Haji Faisal untuk melongoki dedinya sama keluarganya dari keluarga tante maupun keluarga dari Pak Dodi juga dihalang-halangin untuk ketemu. Kemarin kan udah waktu setahunnya Vanessa tuh pada ngomong katanya untuk menemui Gala juga pun susah. tapi mungkin kalau dari tante dan Om sempat mau ketemu jalan nggak sih? Kepengen banget soalnya yang terakhir itu tahun 2019 atau 2018 waktu itu Gala baru rembetan datang waktu lebaran terakhir tuh ketemu Vanessa sama Gala. Iya, tapi tante mungkin rencana pemindahan makam kan udah dari lama ya tante. Nah itu rencananya bakalan terrealisasikan apa nggak sih tante? Mengingat udah 1 tahun kan? Kalau saya itu nggak tahu ya. Waktu itu sih Pak Dodi memang udah merencanakan untuk disatukan dengan mamahnya karena kan Vanessa kan umur kelas 4 SD kan udah tinggal mamahnya. Waktu itu Vanessa belum menikah udah punya amanah kepengen disatuin sama mamanya kalau Vanessa pendek umur, tapi itu kan saya nggak tahu
dipindahkan apa enggak gitu, jadi apa enggaknya. Tapi berarti emang udah ada omongan dari sana. Iya, dulu Vanessa udah ngomong kayak begitu. Tapi tante sendiri sebagai tantenya gitu dan ibunya, ibu sepersusuannya mungkin setuju nggak sih kalau misalkan memang benar akan dipindahkan gitu? Kalau dari pihak tante mah belum ada kompromi setuju apa enggaknya ya. Kalau itu kan yang berhak kan bapaknya, Pak Dodi gitu. Kalau untuk memindahkan, kalau kata Pak Dodi untuk menyetujui, ya kita mah ikutin aja. Karena kata yang berwenang kan bapaknya, didinya maksudnya. Oh berarti Maya juga nggak di sini kan? Bapaknya ini kan sekarang udah cerai, masih pungut nih. Kemarin juga saya ngomong sama didinya, dia mau nikah lagi laki-laki. Itu mungkin dia trauma. Putri juga ini juga ya. Sekarang Puput malahan deketnya sama Papa Haji Pais. Nah, ini kan kakeknya juga kan, nyebutnya kalau galak kan ke dedinya kakek. Maksudnya sama-sama gitu.